Halo penduduk YouTube yang setia dan budiman, bagaimana kabar kalian semua? Sehat? Masih sendirian nontonnya? Atau udah ada doi di sebelah? Oke, kembali lagi dengan saya Y7 di sini. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Limitless yang diterbitkan pada tahun 2011 silam. Film ini menceritakan tentang sebuah pil magic, yaitu pil NZT48, di mana pil itu dapat merubah segalanya, bahkan hubungan Anda dengan pasangan. Setiap orang yang memakan pil itu, maka otaknya akan bekerja 100 kali lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Oke, tanpa banyak bacot lagi, atur posisi tiduran kalian, dekatkan Krabby Patty, stop chattingan sama mantan, kenakan handsfree, dan enjoy. Diawali dengan seorang pria yang bernama Eddie, pria yang agak mirip seperti saya, suka rebahan dan suka menunda pekerjaan. Bercanda ya. Eddie ini ingin menjadi seorang penulis, tapi tak ada yang berhasil ditulis. Begitu seterusnya, menghabiskan waktu setiap harinya. Lalu dia pun bertemu dengan pacarnya yang bernama Lindy. Lindy pun agak kesal dengan sikap Eddie yang malas-malasan. Namun Eddie meyakinkan Lindy, hingga Lindy pun luluh. Lalu Lindy pun pergi bekerja. Kemudian di jalan, Eddie bertemu dengan Vernon, teman lamanya. Mereka pun pergi ke warung untuk minum sanger, dan di sana Vernon memberikan Eddie satu pil NZT48. Awalnya Eddie menolak karena dia telah berhenti narkoba. Namun akhirnya Eddie pun penasaran. Namun Vernon harus segera pergi karena ada telepon dari Jokowi. Lalu Eddie pun berjalan pulang, dan saat di jalan, Eddie pun memakan pilnya. Dan di depan pintunya, yang punya kos sudah menunggu dan menagih hutang. Tetapi pil itu pun merespon otaknya. Benar saja, Eddie menjadi lancar berbicara. Hingga yang punya kos pun tertarik pada Eddie. Dan yang terjadi, Eddie pun bercocok tanam dengan yang punya kos. Lalu Eddie pun kembali ke kos. Dan anehnya, Eddie membereskan semua barang-barang yang berantakan. Biasanya malas-malasan. Sampai semuanya tersusun rapi, dan Eddie pun dengan lancar merangkai deskripsi untuk bukunya. Kemudian paginya Eddie pun kembali seperti biasa, karena efek obat yang sudah habis. Lalu dia pun membawa bukunya untuk dijual, dan saat di rumah dia pun senang karena bukunya itu bagus. Lalu Eddie pun kembali menemui Vernon, namun Vernon sedang tak baik-baik saja. Tetapi Eddie tetap menanyakan pil itu, karena itu bisa merubah hidupnya. Vernon pun menyuruh Eddie untuk membeli beberapa makanan di luar. Tetapi saat Eddie kembali, Vernon pun sudah innalillahi. Eddie pun kaget bukan main. Eddie pun segera menelpon polisi karena dia ketakutan. Namun, sebelum polisi datang, Eddie pun mencari pil NZT tersebut. Dia terus mencari ke berbagai tempat, hingga akhirnya dia menemukannya di dalam oven. Dan polisi pun tiba. Eddie segera menyimpan pilnya dan membuka pintu. Eddie pun diinterogasi oleh polisi di kantor dan meminta kontak Eddie. Lalu Eddie pun pulang ke kos. Dia pun menelan pilnya dan Eddie pun menjadi seorang pejudi handal dan menjalani hidup sehat. Dan di bar, Eddie lancar berbahasa asing dan dia humor dengan lingkungannya hingga orang yang di dekatnya pun senang bisa mengenal Eddie. Eddie pun punya teman baru dan mereka pergi ke pantai dan Eddie pun melompat dari atas tebing untuk mandi di laut. Kemudian Eddie pun meminjam uang kepada Gennady. Dan Eddie menjelaskan kalau dia akan melipat gandakan uangnya dan Gennady pun memberikannya. Lalu Eddie pun menelan satu pil dan melancarkan rencananya. Orang di sekitarnya pun memperhatikannya. Dan di rumah, Eddie diminta untuk bertemu Karpalon. Namun sebelum itu, Eddie ngedate bareng Lindy. Lindy pun heran melihat Eddie lancar berbahasa Italia. Jelas, hal itu membuat Lindy makin cinta pada Eddie. Dan Eddie pun senang Lindy bersama dengannya. Hingga setelah dinner, mereka pun mantap-mantap. Lalu paginya Eddie pun sarapan. Kevin menemui Eddie di sana. Dan tak lama, Carl pun datang. Mereka berbincang di sana. Eddie pun melakukan beberapa percakapan yang lancar tanpa gugup. Hingga akhirnya Eddie pun dibawa oleh Carl dan Carl memberikan dokumennya kepada Eddie. Eddie pun menjelaskan apa isi dokumen itu dan memberikan keuntungan yang lebih besar untuk perusahaan Carl. Namun Carl belum paham dengan maksud Eddie. Carl pun ingin Eddie menemuinya besok jam 10 pagi dan Eddie pun setuju. Dan saat turun dari mobil, Eddie pun berjalan dengan wajah yang gembira. Tapi Eddie merasa ada yang aneh. Dia pun tak menyadari kalau dia sudah berjalan 20 blok jauhnya. Dan malamnya Eddie pun ke bar. Eddie membawa satu wanita ke kamar untuk pengencrotan. Setelah itu Eddie pun berjalan lagi. Namun dia tak mengingat 18 jam terakhir.
Lalu paginya Eddie membuka dokumen Carl dan mencoba memahaminya tanpa pil NGT. Dia pun menelpon Kevin dan mengatakan kalau dia tak bisa bertemu dengan Carl karena dia sakit. Tetapi Kevin tak mau dengar alasan apapun. Hingga akhirnya Eddie pun memutuskan untuk datang. Dengan wajah pucat, dia pun menemui Carl. Carl memberikan beberapa pertanyaan, namun Eddie tak begitu fokus karena dia melihat di TV kalau wanita yang ditidurinya semalam tewas. Eddie pun cemas dan dia pun keluar. Dia muntah di luar dan merasa pusing. Kemudian di rumah, dia pun ditelepon oleh Melissa dan bilang kalau pil NGT itu berbahaya. Eddie pun mengajaknya bertemu dan Eddie mencoba menghubungi pelanggan Vernon sebelumnya. Semua yang dihubunginya ada yang tewas, ada yang sakit, hingga yang terakhir tepat berada di belakangnya. Eddie pun merasa tak beres dan memutuskan untuk lari. Namun pria tua itu terus mengejarnya, tapi Eddie pun berhasil kabur. Dan setibanya di warteg, Eddie pun bertemu dengan Melissa. Keadaan Melissa pun buruk dan Melissa menyuruh Eddie berhenti mengkonsumsi pil NGT karena bisa berakibat fatal seperti dirinya. Namun, saat Eddie hendak pulang, Gennady pun datang dan langsung menyudutkan Eddie dan membawa Eddie ke dalam. Gennady pun penasaran dengan yang dipegang oleh Eddie. Dia pun mengambilnya dengan paksa. Lalu dia pun menelannya. Kemudian Eddie pun mengambil uang ke bank dan membayarkan uangnya ke Gennady yang dia pinjam dulu. Dan Gennady pun merasakan efek obatnya yang luar biasa dan dia pun pergi. Kemudian Eddie mendatangi kantor Lindy dan mengatakan kalau dia sakit. Lalu Eddie meminta Lindy untuk mengambil pilnya dan menceritakan kepada Lindy tentang kehebatan pil tersebut dan Lindy pun mengambilkan pil tersebut. Di jalan, Lindy pun diikuti pria tua tadi. Lindy pun menelpon Eddie, namun pria itu membuka pintu taksinya. Hingga Lindy pun harus keluar dan berlari. Mereka pun kejar-kejaran. Lindy meminta tolong pada Cahyo, namun pria tua itu malah menusuk Cahyo hingga tewas. Lindy pun terus berlari dan bersembunyi di balik batu. Dan dari telepon, Eddie menyuruh Lindy menelan satu pil agar otaknya bisa bekerja 100 kali lebih cepat. Lalu Lindy pun menelannya. Dengan cepat, Lindy pun tahu apa yang harus ia lakukan. Semuanya berada di pikirannya. Hingga akhirnya, Lindy pun keluar dan berlari. Lindy pun mengangkat anak-anak di sana dan memutarnya. Hingga wajah pria tua itu tergores dan akhirnya Lindy pun berhasil kabur. Setelah di kantor, Lindy pun memberikannya pada Eddie dan mereka pun pulang. Tetapi saat di rumah Lindy pun menyadari efek dari pil tersebut dan Eddie pun berjanji untuk berhenti mengkonsumsi pilnya dan Lindy pun pergi. Lalu di jalan, Gennady pun menemui Eddie. Dia meminta pil lagi ke Eddie. Eddie pun memberikan pilnya lalu pergi. Karena merasa terganggu, Eddie pun menyewa bodyguard 2 orang. Lalu dia pun menemui Carl di kantornya, dan Eddie melakukan presentasi di ruangan meeting bersama beberapa anggota Carl lainnya. Lalu Eddie menyimpan pilnya di balik jasnya, dan Eddie menemui seorang dokter untuk membuat lebih banyak pil dengan bayaran $2 juta dalam waktu 6 bulan, dan dokter pun setuju. Kemudian Eddie pun kembali meeting, namun di sana ada banyak pejabat dan setelah selesai Eddie pun pulang. Namun di kamarnya sudah diacak-acak hingga Eddie pun menyewa hotel dengan keamanan tertinggi. Lalu saat di jalan Eddie pun bertemu Gennady lagi dan dia meminta 20 pil untuk minggu depan. Namun Eddie tak mau dan menyuruh Gennady pergi. Gennady pun pergi namun minggu depan harus ada pilnya. Lalu esoknya Eddie kembali ke kantor. Mereka menunggu Mr. Atwood, tetapi dia tak bisa datang karena dia sakit dan istrinya menggantikannya di sana. Dan saat mereka di luar, Eddie pun melihat bodyguard Nyonya Atwood. Dia adalah pria tua tadi. Eddie pun menyimpulkan bahwa Edward memakai pil NGT juga. Kemudian di ruangan Eddie pun foto di sana dan saat selesai jasnya pun ditukar oleh seseorang. Kemudian saat di kantor, Carl pun melihat di TV kalau Edward koma. Eddie pun menyadari kalau itu efek dari pil NGT. Lalu Eddie pun keluar. Dia memeriksa jasnya, tapi tak ada lagi pilnya di sana karena sudah ditukar saat dia foto tadi. Eddie pun cemas dan dia mendapatkan paket dari Shopee. Dan saat dibuka, dia pun kaget karena ada 2 tangan bodyguardnya di sana. Eddie pun dengan cepat keluar dari kantor dan kembali ke rumah. Dan saat di rumah, bel rumah pun berbunyi. Ternyata Gennady dan bodyguardnya yang di sana. Mereka pun membobol dengan paksa dan Eddie memutuskan untuk bunuh diri dengan melompat dari atas gedung. Tetapi tak jadi, hanya action saja, bangsat. Lalu dia mengingat ada 1 pil lagi yang tersisa, namun Eddie tersandung dan pilnya pun terjatuh.
Eddie pun ditahan oleh Gennady dan kawan-kawan, dan Gennady pun menyuntik NZT ke tangannya. Lalu, bodyguardnya pun memeriksa sekitar, sementara Gennady mengeluarkan alat cukurnya untuk mencukur Eddie. Tetapi saat Gennady mendekati Eddie pun langsung menusuk Gennady hingga tewas. Darah Gennady pun mengalir keluar. Tanpa rasa jijik, Eddie pun meminum darah Gennady. Dan benar saja, otak Eddie merespon. Saat anggotanya datang, Eddie pun menusuk matanya dengan mata suntik, hingga dia pun buta. Lalu Eddie pun melawan yang satunya lagi, hingga dia tewas tertembak temannya sendiri. Karena temannya udah buta, dia pun menembak ke sembarang tempat, hingga Eddie mendorong piano di sana dan mengenainya, dan dia pun innalillahi. Di sisi lain, Edward pun sudah mendiang karena tidak memakan pil NZT, dan Eddie pun menemui pria tua itu dan mereka mencari pil NZT ke tempat orang yang menukar jasnya dulu. Kemudian scene pun berpindah ke 12 bulan kemudian. Terlihat kalau sekarang Eddie sudah menjadi pengusaha sukses dan mempunyai banyak karyawan. Lalu dia bertemu dengan Carl. Namun Carl pun sudah tahu rahasia Eddie memakan pil NZT. Dan Carl pun sudah menutup lab untuk pasokan pil NZT-nya. Namun Carl mengajak Eddie join menjadi mitra untuk mengembangkan pil NZT tersebut. Dan saat mereka hendak pergi makan, Eddie pun menolaknya. Carl pun bilang kalau labnya sudah dia tutup, namun Eddie sudah mempunyai pil yang jauh lebih baik dari pil NZT. Sampai Eddie menyebutkan kalau truk akan menabrak taksi. Dengan sekejap, ucapan itu pun jadi nyata. Ternyata, sekarang Eddie punya pil yang bisa melihat masa depan. Hingga Carl pun kagum dan bengong melihatnya. Lalu Carl pun pergi. Kemudian dia pun menemui Lindy di sana untuk makan siang. Saat memesan, Eddie pun berbahasa asing kepada pelayan dan film pun berakhir. Ending yang sangat menggiurkan. Ya, begitulah kiranya alur cerita film dari Limitless ini yang dirangkum oleh Y7. Namun di beberapa sisi masih ada kejanggalan di dalam film tersebut, di mana kita tidak tahu dari mana asalnya pil ini dan siapa pembuatnya. Oke, kiranya itu saja untuk film kali ini and see you next video. Bye bye.